teman-teman semua, berjumpa lagi di podcast Kepoin Yuk. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung bersama saya Firman Adi sebagai host. Saat ini kita sedang berada di salah satu sekolah di Kabupaten Temanggung, yaitu SMK Negeri 1 Temanggung yang baru saja meraih kejuaraan tingkat nasional. Kejuaraan apa itu? Yaitu kejuaraan pangan jajan anak sekolah atau PJAS Regional Barat. Tepuk tangan dulu. Nah, kali ini kita ditemani oleh 3 orang narasumber yang luar biasa. Nah, kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka biar sayang kita kenalan dulu nih. Oke, pertama kita perkenalkan Kepala Balai Besar POM di Semarang, Bapak Lintang Purbajaya Esfam APT MSI. Sugeng rawuh Bapak di Kabupaten Temanggung. Semangat. Semangat. Waduh. Oke, yang kedua adalah tuan rumah dari SMK Negeri 1 Temanggung. Ada Bapak Tri Setiabudi SPD. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mas Adi, selamat siang semuanya. Oke, dan yang ketiga adalah Ketua Tim Kerja Penyihatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Ibu Sukiyarti ST MKes. Ya, terima kasih Mas Adi. Iya. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kalau di Kabupaten Temanggung itu nggak afdol, nggak lengkap kalau nggak ngopi dulu. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membuka segmen kita pada siang hari ini, enaknya itu kita ngopi dulu. Nah, jadi Pak Kepala Sekolah ini punya kopi namanya Rostagro Makpiar. Jadi biar podcast kita Makpiar, kita panggil dulu Kokom. Kokom, kopi dulu dong. Oke, nah ini dari Kokom ini Pak Bu. Nah, ini jadi biar pembicaraan kita makin semangat, kita ngopi dulu. Ya. Jadi teman-teman semua, informasi kalau SMK Negeri 1 Temanggung itu punya berbagai macam produk. Salah satunya itu kopi Rostagro Makpiar ini. Nah, ini infonya mulai dari menanam kopinya, dari petiknya itu dari SMK 1 semua ya Pak ya, benar ya? Iya, betul. Betul. Luar biasa. Sampai roastingnya loh ini, mantap sekali. Harumnya luar biasa ini Mas. Iya Pak, ini. Dan ini sudah ada izin edarnya ya Pak ya? Nah, itu. Oke, nah monggo Bapak Ibu. Sambil ngopi kita ngobrol santai. Waduh. Ada filosofi kopinya Mas di sini Mas. Oh iya betul Bapak. Iya. Jadi kopi tidak pernah memilih siapa yang menikmati. Wih. Karena kita semua sama di hadapan kopi Mas. Jadi silakan kita minum Waduh, kopi. mantap. Ini berarti Pak Lintang ini sepertinya penikmat kopi ya. Kayaknya cocok Pak main film filosofi kopi Pak. Oke, jadi teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita akan ngobrol santai nih. Nah, topik yang cukup menarik. Tentang pangan jajan aman untuk anak sekolah. Nah, kebetulan kita sekarang di SMK 1 yang baru saja meraih kejuaraan. Nah, pertama saya pengen tanya nih kepada Pak Lintang, kalau kita ngomongin soal topik pangan, makanan, jajanan gitu ya, di Indonesia itu kan itu dijamin dalam UUD 1945 ya Pak. Kaitannya dengan hal tersebut, pandangan BPOM itu gimana sih memandang kondisi pangan saat ini, khususnya di Jawa Tengah ya? Itu bagaimana Pak dalam konteks keamanan pangan? Kalau kita berbicara pangan ini kan luas ya, artinya kita dari farm to the table, gitu. Dari ujungnya, dari pertaniannya, dari peternakannya sampai dengan penyajian. Nah, ini adalah disebut sebagai pangan. Keamanan pangan itu dari ujung ke hilir gitu ya, ini yang harus kita amankan. Kemudian kalau kita fokusnya di sini adalah tugas fungsi kami dari Badan POM gitu ya, Balai Pengasuh Obat dan Makanan di Semarang ini adalah di pangan olahannya. Jadi ketika pangan yang sudah dipanen kemudian diolah untuk disiap sajikan, itu adalah tugas pengawanan kita, dan ini adalah titik kritisnya keamanan pangan. Nah, kita berbicara keamanan pangan ini adalah undang-undang yang menyampaikan bahwa hak setiap manusia untuk mendapatkan makanan ataupun pangan yang aman. Ini adalah yang hak asasinya. Kemudian dituangkannya. Ternyata sampai dengan di saat ini, kemudian di Indonesia, di Jawa Tengah, pangan ini selalu berkembang. Trennya selalu baru gitu ya. Termasuk dengan tata cara pengolahannya, jenis bahan bakunya, maupun yang tantangan ke depan kita yang saat ini hadir dan harus kita pahami adalah
rekayasa pangan. Sekarang sudah model lagi gitu, nanti perkembangan adalah kalau kita mau menikmati daging itu bukan dari daging sapi yang disembelih ataupun kambing yang disembelih gitu ya, tetapi bisa dari ekstrak ataupun sel-sel ataupun bakteri yang dikembangkan sehingga rasanya, bentuknya itu menyerupai daging. Nah ini tantangan itu selalu berkembang, tetapi yang paling kita ingat adalah bagaimana keamanan pangan yang saat ini ada itu harus kita jaga. Yang harus kita utamakan adalah keselamatan warga, keselamatan rakyat Indonesia, khususnya untuk yang di Jawa Tengah ini, bagaimana kita menjaga keamanan pangan. Jadi kalau kita menyatakan bahwa pangan yang aman itu adalah tugas kita semua, tidak hanya dari BPOM, tidak hanya dari Dinas Kesehatan, tetapi juga tidak hanya dari sekolah atau akademisi, tapi seluruhnya, dari mulai masyarakat, pelaku usahanya juga, kemudian dari akademisi, kemudian dari peneliti, sampai dengan kepada pemerintah dan pembuat regulasi khususnya di BPOM itu, Mas. Oke Pak, kita kan melihat ada nominasi PJAS Aman, kebetulan SMK 1 ini yang meraih kejuaraan. Kita melihat bahwa berarti kan keamanan pangan itu menjadi satu hal yang krusial ya Pak. Yeah. Tapi mengapa yang di highlight di sini adalah untuk anak usia sekolah? Itu kenapa Pak? Ya, kita berbicara terkait dengan keamanan pangan itu memang betul tadi. Yang paling penting ada di usia sekolah, usia pertumbuhan, mulai dari prasekolah sampai dengan nanti lulus SMA gitu ya, ataupun SMK. Nah, keamanan pangan di sini masa kritis ketika makanan yang dikonsumsi itu yang pertama paling utama adalah tidak aman, itu pasti akan menyebabkan gangguan kesehatan. Isu yang kemarin beredar ketika Hari Anak Nasional adalah banyaknya gagal ginjal, cuci darah yang diisukan karena makanan, karena apa? Nah itu yang harus kita dalami. Kita jaga di sana gitu ya. Jangan sampai anak-anak sekolah ini mendapatkan makanan yang tidak aman, gizi berlebihan, kurang gizi ataupun kekurangan gizi mikro, akhirnya ada stunting, ada diabetes, ada sebagainya. Nah inilah titik kritis ketika fungsi keamanan pangan di sekolah. Sehingga di sini Badan POM ini melakukan intervensi, kami melakukan menyebutnya. Kayaknya harus kita amankan nih anak-anak usia sekolah ini dari makanan yang tidak aman, makanan yang tidak bermutu atau menyebabkan penyakit. Kemudian ketika kita melakukan intervensi program ini, yang kita amankan dari kantin sekolahnya, kemudian kita luaskan kepada makanan jajanan di lingkungan sekolahnya, sampai intervensi kita sampai ke lingkungan masyarakat atau yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Ini yang kita amankan, sehingga program-program ini kita harapkan ini berkesinambungan dari mulai SD, SMP, SMA, ini semua sudah kita amankan. Dan itu tadi, perannya tidak hanya kami gitu ya, dari Dinas Kesehatan juga, peran sekolah ini sangat penting untuk mereka menyadari bahwa jajanan anak sekolah ini harus kita amankan, harus aman, harus bermutu, dan harus memberikan manfaat. Tidak hanya menarik secara rasa, menarik secara fisik, tetapi harus ada manfaatnya. Ini yang mereka harus pahami. Oke, berarti kita dari informasi yang Pak Lintang sampaikan, kita mendapat bahwa intinya untuk pangan yang aman itu kita butuh intervensi. Mau tidak mau harus ada intervensi dalam situ. Nah, kita akan ngobrol bersama Dinas Kesehatan nih sekarang. Nah, Ibu Sugiyarti, saya mau tanya nih Bu. Nah, sebenarnya bagaimana sih Bu peran Dinas Kesehatan kaitannya dengan intervensi keamanan pangan terutama di satuan sekolah di Kabupaten Temanggung? Ya, terima kasih Mas Adi. Seperti yang disampaikan Bapak Lintang tadi dari BPOM, kami sepakat bahwasanya untuk masalah keamanan pangan itu tidak hanya peran dari pemerintah daerah, tetapi ini memang butuh sekali dukungan dari semua masyarakat yang ada, terutama di Kabupaten Temanggung. Kita lihat sekarang bahwasanya angka kasus kejadian KLB karena keracunan makanan itu sangat banyak, yang terutama di instansi pendidikan. Ini menjadi suatu keprihatinan kita bersama, bahwasanya memang kita harus bergerak bersama untuk menanggulangi supaya tidak ada kasus lagi keracunan yang diakibatkan oleh makanan. Kami dari Dinas Kesehatan tentunya melakukan upaya-upaya pembinaan, kemudian sosialisasi. Kami bekerja sama dengan Puskesmas, kita senantiasa melakukan, kalau kami sebut itu adalah inspeksi kesehatan lingkungan.
Jadi inspeksi kesehatan lingkungan itu tersendiri kami ada di semua sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Temanggung. Kita berusaha untuk mengecek untuk keamanan pangan yang ada di lingkungan sekolah. Karena tidak hanya ada di kantin sekolah, Bapak, tetapi yang perlu kita khawatirkan juga adalah para penjajah makanan di luar sekolah. Itu kan memang karena mereka itu produsen makanan itu cenderung mereka kurang mengabaikan terhadap kesehatan. Kalau mereka itu kan basicnya yang penting untung ya Pak, untung, laku, menari untuk anak-anak. Nah ini memang perlu kami sosialisasikan kepada guru, kemudian kepada anak-anak sekolah, terutama untuk kader-kader kesehatan, kemudian kader-kader kami di puskesmas dan di masyarakat tentang keamanan pangan. Kemudian selanjutnya untuk Dinas Kesehatan sendiri, kita selaku tupoksika dari kami kita ada yang namanya sertifikasi. Jadi sertifikasi kita untuk tidak hanya di sekolah, tetapi untuk para pengusaha depot air minum, kemudian restoran, jasa boga, itu pun mereka harus mempunyai sertifikat SLHS, sertifikat Layak Higien Sanitasi. Yang ini diterbitkan satu pintu di DPMPTSP, yang sebelumnya memang kami melakukan upaya pembinaan, sekaligus nanti kita memeriksa kondisi lingkungan, kemudian kualitas air bersih yang mereka gunakan untuk tempat usaha, itu juga harus kami perhatikan. Jadi kami merekomendasikan baru mereka nanti bisa mengurus untuk sertifikat SLHS. Kemudian kami juga untuk pengawasan, utamanya untuk yang tempat-tempat gerai jajanan pangan itu harus kita awasi, karena memang di situ banyak sekali terjadi ketidaksesuaian baik itu dari sisi kualitas bahan makanan, kemudian penyajian, di mana kita melihat kalau di lingkungan sekolah itu biasanya anak-anak itu kan sering makanan-makanan yang cilor kayak gitu dengan bisa meresani kondisi masih panas, kemudian bisa langsung dimasukkan ke plastik, yang tentunya ini kalau dalam jangka waktu panjang anak-anak itu mengkonsumsi, tentunya ini dapat berakibat tidak baik untuk kesehatan anak. Padahal saya barusan makan cilor ini. Nah itu terkadang ibunya juga yang nganter malah ikut makan. Nah itu ini juga perlu kita edukasi ke ibu-ibu rumah tangga Artinya memang keamanan pangan itu butuh keseriusan kita bersama. Sebagai ibu tentunya ini sebagai mereka itu sebagai tentaranya ya untuk keamanan pangan di tingkat rumah tangga itu memang harus harus saling mendukung. Orang tua juga tidak malas untuk menyediakan bekal untuk anaknya, kemudian untuk air minum juga kita sediakan. Karena kebanyakan sekarang juga anak-anak itu mengkonsumsi tadi bisa jadi kelebihan gizinya, kadar gulanya terutama. Bahwasanya sekarang itu banyak anak-anak juga mengkonsumsi gula yang cukup tinggi, di mana sekarang anak-anak seneng jajan yang manis-manis dalam kondisi yang ini, sehingga kasus untuk obesitas pada anak pun juga tinggi. Selain itu juga ternyata kasus hipertensi pada anak juga cukup tinggi. Nah ini menjadi keprihatinan. Kalau dulu penyakit-penyakit tidak menular PTM ini seperti hipertensi, diabetes itu menyerang kepada orang dengan usia di atas 40. Tetapi ternyata sekarang sudah berubah. Banyak anak kecil, anak-anak usia sekolah itu sudah menderita hipertensi dan diabetes karena memang pola makan dan pola perilaku anak, selain mereka konsumsi makanan tidak terkendali, juga aktivitas fisiknya yang kurang, di mana anak sekarang itu senangannya itu mager. Nah ini kayak kurang gerak, jadi memang butuh nanti orang tua dari pihak sekolah juga memberikan semangat kepada anak-anak kita. Ngaten mungkin Mas Adi. Oke, nah teman-teman semua kan sudah dijelasin oleh Bu Sugiyarti tentang intervensi dinas kesehatan di satuan sekolah itu. Jadi intinya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri ya Bu. Ya, perlu ada kolaborasi satuan pendidikan, ada sekolah, dan sudah dijelaskan juga kondisi permasalahan pangan ini. Nah Bu, kaitannya dengan kondisi pangan yang ada di Temanggung, menurut pandangan Ibu sendiri bisa dikatakan aman tidak jajanan yang ada di Kabupaten Temanggung ini?
Kalau secara luas mungkin bisa dikatakan aman gitu, tapi memang ini menjadi catatan tersendiri. Aman dalam arti ada yang perlu kita ini juga nggih, karena keaman dalam arti untuk pangan itu ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan, di mana yang pertama kita juga harus melihat bagaimana pengolahan makanan itu seperti itu, kemudian distribusinya, kemudian penyajiannya itu juga harus seperti apa. Jadi memang kita harus banyak hal kalau mau berbicara tentang pangan aman, nggih. Ada beberapa yang harus kita lakukan upaya, nggih, termasuk cemaran fisik, cemaran kimia, cemaran mikrobiologis itu menjadi concern kita untuk mengatakan bahwa pangan itu aman. Jadi memang kita harus melihat dari beberapa sudut, nggih. Kalau kita melihat beberapa panganan yang ada di lingkungan sekolah, kami dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu sering kali melakukan pengecekan, nggih, melalui sanitarian kit yang kita punya di Puskesmas. Kita jumpai itu banyak sekali makanan yang berpengawet, ya, kemudian pakai gula pemanis, nggih, pakai sakarin, kemudian pewarna itu juga banyak kita temukan. Kemudian borak juga kita temukan di beberapa makanan yang ada di Kabupaten Temanggung. Jadi memang itu senantiasa harus kita selalu awasi, Mas. Jadi kalau belum tentu aman terus kita terlena, kita tidak melakukan upaya-upaya, itu nanti jadi timbul permasalahan kemudian hari kalau tidak kita awasi secara kontinu. Mungkin ngaten Mas Hadi. Oke. Nah, kembali lagi teman-teman, kaitannya sama intervensi, intinya perlu adanya campur tangan pemerintah dan berbagai pihak untuk memastikan pangan itu aman. Kita akan kembali lagi ke Pak Lintang nih, Pak. Nah, dalam menjamin keamanan pangan itu ada nggak sih langkah-langkah dari BPOM itu untuk menjamin pangan itu aman? Ya, dari kami, dari Badan POM, kemudian kita sudah punya program namanya PJAS, ya, Pangan Jajanan Anak Sekolah yang Aman gitu, yang salah satunya kita laksanakan di SMKN 1 Temanggung ini. Programnya banyak, intervensinya. Yang pertama kita mengintervensi dari pihak sekolah dulu ini. Kami yang perlu sadarkan dulu adalah dari komunitas sekolah, dari kepala sekolah, dari guru, dari murid, dari puskesmas sanitarian, sampai dengan penjajah kantinnya. Ini harus kita sadarkan. Ayo kita mulai sadar terkait dengan pangan aman. Yang kedua, kita membentuk kader-kader. Kadernya ada dari kader guru, kader murid sekolah sendiri tentang keamanan pangan. Kita harapkan mereka yang akan menyebarkan informasi ke dalam komunitas mereka, di sekolah, di gurunya, di muridnya, di penjajah kantinnya gitu ya. Sampai dengan intervensinya kita melalui dari pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Temanggung ini. Kita harapkan ini replikasinya makin banyak. Di wilayah Temanggung ini sekolah-sekolah yang nantinya mereplikasi tentang program pangan jajanan aman yang anak sekolah ini dibuktikan dengan apa? Mendapatkan sertifikat pangan jajanan aman. Ini sekolah dengan predikat sekolah pangan aman. Nah, ini sertifikatnya ini tidak mudah, nanti bisa ditanyakan dengan Pak Kepala Sekolah. Ternyata bahkan di Jawa Tengah ini, kalau kita menyebutkan dari 900 lebih sekolah yang sudah kita intervensi, baru sekitar 100 sampai dengan 200 nih yang sudah mendapatkan sertifikat. Artinya cukup sulit nih, karena ini memang sangat rigid gitu ya, karena kita amankan adalah anak-anak. Nah, ini intervensi yang akan kita lakukan. Selain juga kita bersama dengan Dinas Kesehatan, ini rutin ini kita mengambil sampel gitu ya, sampel jajanannya tadi mengandung bahan berbahayanya, kemudian pengawetnya tersebut berlebihan atau tidak, pemanisnya berlebihan atau tidak, atau menggunakan pewarna kain. Nah, ini yang kita cek semua gitu. Oke. Nah, ya teman-teman semua ngomongin soal jajanan yang aman. Nah, di SMK 1 ini juga punya jajanan sendiri yang tentunya sudah punya izin edar. Nah, di display ini kita bisa lihat ada beberapa varian nih. Contohnya misalkan ada keripik nangka, ada keripik salak. Nah, ini sudah jelas aman. Nah, biar kita membuktikan aman, kita persilahkan Bapak Ibu, termasuk saya untuk icip-icip. Oke, mungkin Bapak boleh diicip ya Pak ya? Mari silakan. Oke. Nah, ini hostnya kelaparan ya. Monggo loh. Ini berarti ini yang nangka ya Pak G? Oh, ini pisang. Itu Ya, pisang, itu ini ada pisang. nangka teman-teman semua. Ini berarti produk dari siswa sekolah semua Pak? Betul, jadi ini di Keceng Factory kompetensi kalian
agroindustri pengolahan hasil pertanian. Saya izin icip ya Pak ya. Ya, mari Ini silakan. teman-teman, ini yang nangka. Oke. Berarti ini memang sudah diproduksi secara rutin begitu ya Pak ya? Betul ya. Berarti bisa dibeli di kantin sekolah atau bagaimana Pak? Di Agrista, itu Agrista. bidang faktorinya agroindustri. Di sana tersedia aneka kue juga produk-produk olahan siswa yang lainnya. Oh, Ya. mungkin bisa dijelaskan Pak. Kita kan masih asing nih dengan Agrista itu apa sih Pak? Iya, jadi ini namanya ini diambil dari agroindustri STEMBA. Jadi di sekolah ini ada 3 kompetensi keahlian. Yang pertama agribisnis tanaman, itu yang budidaya tanaman, khususnya perkebunan. Yang kedua agroindustri, kalau sekarang namanya agriteknologi pengolahan hasil pertanian, itu lebih pada proses pasca panen, pengolahan dari hasil pertanian itu menjadi makanan maupun minuman. Kemudian yang ketiga ada kimia analisis, kompetensi kimia analisis ini lebih fokus pada pekerjaan-pekerjaan analisa baik pangan maupun non pangan. Gitu. Ya. Luar biasa. Aplaus dong untuk SMK 1. Nah, jadi SMK 1 Temanggung ini udah juara, produknya banyak, aman lagi. Oke. Nah, SMK 1 ini kan baru saja dinobatkan sebagai juara 1 PJAS aman ya Pak, Regional Barat. Tentunya ini bukan hal yang mudah. Melihat tadi yang dijelaskan Pak Lintang ini memang ada banyak istilahnya hal rigid yang harus dipenuhi ya Pak. Mungkin bisa Bapak jelaskan Pak, gimana sih SMK 1 ini kok bisa juara itu gimana? Baik, jadi banyak hal yang sudah kami lakukan. Yang pertama dan ini basic adalah sosialisasi tentang keamanan pangan. Dan ini kami tergerak karena memang ada sosialisasi dari BPOM Semarang. Kemudian kami juga melakukan sosialisasi ini kepada banyak pihak, baik itu kepada warga sekolah sendiri, para peserta didik, kemudian guru dan karyawan, pengelola kantin, bahkan juga pedagang yang ada di sekitar sekolah ini. Kami juga lakukan sosialisasi dalam rangka untuk tadi memberikan proteksi pada anak didik kami, jangan sampai anak didik kami mengonsumsi pangan yang tidak aman untuk mereka gitu. Ya, Pak. Kalau kualifikasi aman untuk kemarin kan kejuaraannya yang di PJAS itu ya Pak ya? Ya. Itu tuh apa sih Pak yang syarat dan ketentuan yang memenuhi kriteria PJAS aman yang dipenuhi oleh SMK 1 itu? Iya, baik. Jadi yang namanya pangan jajanan anak sekolah yang aman, aman dari cemaran fisik, aman dari cemaran biologis, aman dari cemaran kimia gitu. Jadi tidak boleh ada benda-benda asing, benda-benda fisik yang tercampur di dalam pangan, itu juga akan membahayakan. Kemudian juga kalau biologis termasuk adanya mikrobiologi, bakteri-bakteri, jamur dan sebagainya yang berbahaya bagi kesehatan. Kemudian juga untuk yang kimia itu misalnya bahan-bahan pengawet yang tidak diperkenankan, kemudian juga bahan-bahan kimia yang bisa mencemari makanan itu ya gitu. Oke. Nah, kita akan kembali lagi ke Pak Lintang nih selaku Kepala BPOM Semarang. Pandangan Bapak bagaimana sih terkait keberhasilan SMK 1 Temanggung dalam meraih juara 1 tingkat nasional kaitannya dengan PJAS aman ini Pak? Ya, terima kasih Mas Di. Yang pertama, kami mengapresiasi luar biasa Pak Tri sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Temanggung ini, komitmennya luar biasa tinggi. Kita kasih bocoran nih Mas. Jadi regional barat ini paling ketat gitu ya, dan tidak mudah kita bisa menembus sampai ke 5 besar gitu tingkat nasional ini yang kemarin diumumkannya baru 5 besar gitu ya. Ternyata sampai sana ternyata beliau juara 1 SMK Negeri 1 Temanggung. Ada hal yang menariknya yang tidak ada di tempat lain gitu yang dilaksanakan oleh di SMK Negeri 1 Temanggung ini. Yang pertama, programnya selain tadi disampaikan adalah sosialisasi dan seterusnya, ternyata beliau punya rahasia namanya cross teaching gitu ya. Ini yang dinilai oleh, yang menilai bukan kami, bukan dari hanya BPOM gitu ya, ada dari Kementerian Kesehatan, dari Bappenas itu ya, banyak kementerian yang melihat dan itu dilaporkan secara nasional kepada Presiden.
bahwa SMK Negeri 1 punya program namanya cross teaching. Beliau dari sekolah ini memberikan kader sekolah gitu ya, murid-murid sekolah ini untuk mengajar tentang keamanan pangan di tempat lain. Nah, ini tidak ada di Indonesia. Ini yang hanya dilaksanakan oleh SMK Negeri 1, artinya bahwa sudah melatih kader ini dengan betul-betul matang dan siap mendiseminasikan, sosialisasikan tentang keamanan pangan ini di sekolah lainnya di wilayah Temanggung. Dan ini artinya replikasinya ini tidak hanya harus tergantung dengan pemerintah daerah, ternyata dari kader di SMK 1 ini sudah banyak melatih. Nah, ini kita nilai dan itu dinilai oleh kementerian bahwa ini suatu keberhasilan, dan ini yang menjadi salah satu keberhasilan yang dilaksanakan oleh SMK 1 Temanggung ini, luar biasa. Oke, nah teman-teman sekalian, sebelum closing statement mungkin kita akan bertanya ke beliau bertiga ini, pesan-pesan untuk pangan aman untuk masyarakat, mungkin dari Dinas Kesehatan dulu ya, monggo Bu. Oke, terima kasih. Yang pertama kami apresiasi dulu Mas Adi. Siap. Selamat buat Pak Tri dan seluruh karyawati di SMK 1 Temanggung ini, luar biasa. Memang tadi disampaikan Pak Lintang tidak mudah menembus untuk tingkat nasional. Butuh inovasi-inovasi yang lain daripada yang lain. Mungkin kedepannya nanti dari SMK 1 lebih banyak berinovasi lagi. Mungkin tidak hanya nasional ya Pak, bisa jadi nanti ke level internasional. Kan membawa nama Indonesia itu kan nanti luar biasa, Ya. Pak Tri sepertinya siap. Siap, nggih, Pak, nggih. Nanti dukungan kita mendukung bersama, nggih, Pak. Nggih, yang penting kita selalu saling berkolaborasi, nggih, untuk menjaga supaya pangan itu aman, karena kita ingin itu masyarakat, kemudian anak-anak kita itu menjadi generasi yang sehat. Harapannya dari pangan yang aman itu insya Allah nanti terbentuk generasi yang unggul, generasi yang sehat. Oke. Mungkin itu dari kami. Dari pangan akan muncul generasi yang unggul. Oke. Iya. Kemudian Pak Tri, monggo Bapak. Baik, jadi selaku wakil dari satuan pendidikan, kami merasa berkewajiban juga untuk berbagi praktek baik tentang PJSMN di sekolah ini dengan satuan pendidikan yang lain. Bahkan kami berharap PJS Aman ini harus diterapkan di seluruh satuan pendidikan di semua jenjang pendidikan. Karena tadi sebagaimana Pak Lintang sampaikan, Pak, anak itu betapa sangat menentukan bagaimana ke depan Indonesia ini akan maju ada di tangan generasi muda yang saat ini sedang belajar di sekolah. Oleh karena itu, nanti kami akan memprogramkan pengimbasan tentang PJS Aman ini ke sekolah-sekolah, dan mohon izin pada Dindikpora Kabupaten Temanggung tentunya untuk di wilayah Temanggung, kemudian juga cabang dinas pendidikan wilayah 8 itu yang membawai Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kabupaten Magelang dan Purworejo. Kami siap berbagi ke sekolah-sekolah untuk bersama-sama mari kita amankan anak-anak dari asupan pangan yang membahayakan bagi mereka, karena ini menyangkut masa depan mereka, dan tentu ini kita sangat berharap anak-anak ini nanti akan mengambil peran yang optimal menuju Indonesia Emas 2045. Oke, jadi intinya Pak Tri siap untuk getuk tular di seluruh satuan pendidikan. Oke, terakhir Bapak Lintang, monggo. Terima kasih. Tadi yang pertama kami mengapresiasi juga ini dari SMK Negeri 1, kemudian dari pemerintah daerah Kabupaten Temanggung ini yang luar biasa menyambut. Ini yang kita harapkan gitu ya, bahwa tadi keamanan pangan itu bukan hanya tanggung jawab kami Dinas Kesehatan saja gitu ya, tetapi seluruhnya. Kominfo pun juga terikut, kemudian dari pemerintah daerah termasuk dari Dinas Pendidikan, ini semuanya harus saling bergandeng tangan. Tantangan ke depannya, hambatannya tidak lagi hanya masalah pangan yang tidak aman, tetapi tadi kelebihan gizi, stunting, dan kekurangan gizi mikro yang mengakibatkan tadi gagal tumbuh dan seterusnya. Ini yang harus kita cegah dari sekarang. Bahkan mulai sekarang kita mulai waspada lagi, tidak hanya bahan berbahaya, tetapi kita harus mulai membaca labeling gitu ya. Garamnya tinggi, gulanya tinggi, lemaknya tinggi. Nah, ini yang mulai harus kita habitkan gitu ya, dari mulai sekolah SD gitu ya, mulai kebiasa membaca yang kita punya, namanya slogan kita cek klik gitu ya.
cek klik, cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kedaluarsa. Mau makanan, mau kosmetik, mau obat, selalu ingat cek klik itu. Kemasannya yang aman ataupun masih utuh, kemudian labelnya tadi baca gulanya berapa, garamnya berapa, pengawetnya berapa itu ya. Kemudian izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM, oleh Dinas Kesehatan, dan yang terakhir kedaluarsa. Ini yang paling penting untuk kita menjaga keamanan pangan. Oke. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah sampai di penghujung segmen. Nah, jadi kalau kata BPOM soal keamanan pangan itu bukan kata orang, pastikan kata BPOM. Sampai jumpa di podcast Kepoin Yuk selanjutnya. Bye-bye. Pak, terima kasih.